Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai studi kasus metode Big M dan dua fasa. Yang pertama, metode Big M. Metode Big M dapat digunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi dalam program linear, yang fungsi kendalanya dalam bentuk sama dengan, atau besar dari sama dengan, atau bahkan ruas kanan yang negatif. Pada metode simplex Big M, variabel-variabel artifisial diberi nilai atau biaya yang sangat besar pada fungsi tujuannya. Umumnya, yang biasa digunakan adalah memberikan nilai M sebagai biaya pada persoalan minimasi dan negatif M sebagai keuntungan pada persoalan maksimasi, dengan asumsi bahwa M adalah angka positif yang sangat besar. Yang kedua yaitu metode dua fasa. Metode dua fasa merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan programa linear dengan variabel artifisial. Pada metode dua fasa terdapat dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1, pada fase ini, penghilangan variabel-variabel artifisial dilakukan terlebih dahulu. Untuk itu, sebuah fungsi tujuan artifisial dibuat, yaitu merupakan jumlah dari semua variabel-variabel artifisial. Fungsi tujuan artifisial kemudian diminimasi menggunakan metode simplex. Yang kedua, fase 2. Pada fase ini, solusi layak dasar pada akhir fase 1 dioptimasi. Tabel akhir fase 1 menjadi tabel inisial pada fase 2 setelah mengubah fungsi tujuan. Metode simplex digunakan untuk mencari solusi optimal. Selanjutnya, Uni akan membahas mengenai contoh soal untuk kedua metode. Metode yang pertama yaitu metode Big M. Contoh soalnya ialah maksimasi Z sama dengan 2x1 ditambah x2. Subjek itu 3x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 15. 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. X1 ditambah 2x2 besar dari sama dengan 10. X1, x2 besar dari sama dengan 0. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu merubah persamaannya ke bentuk standar. Karena ini kasus maksimasi, maka pada fungsi tujuannya ditambahkan nilai negatif M untuk variabel artifisial, sehingga diperoleh fungsi tujuannya yaitu maksimasi Z sama dengan 2x1 ditambah x2 dikurang MA1 dikurang MA2. Subjek itu untuk kendala yang pertama, karena menggunakan tanda kurang dari sama dengan, maka ditambah variabel slack. Sehingga untuk kendala yang pertama yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah S1 sama dengan 15. Untuk kendala kedua, karena menggunakan tanda sama dengan, maka ditambah variabel artifisial. Sehingga kendala kedua yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 8. Untuk kendala ketiga, karena menggunakan tanda besar dari sama dengan, maka ditambahkan variabel surplus dan variabel artifisial. Sehingga kendala ketiga yaitu X1 ditambah 2X2 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 10. X1, X2, S1, S2, A1, A2 besar dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merubah bentuk persamaan ke bentuk tabel, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat pada baris Z nilai A1 dan A2 sebesar M. Sehingga kita harus merubahnya menjadi 0 dengan operasi baris, yaitu baris 1 dikurang M kali baris 3 dikurang M kali baris 4, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada baris Z terdapat nilai negatif, yaitu pada kolom X1 dan X2, sehingga dilakukan iterasi yang pertama. Untuk pemilihan kolom pivot yaitu nilai negatif yang paling besar, yaitu pada kolom X1, sehingga kolom X1 merupakan kolom pivot. Selanjutnya dicari rasio dengan cara membagi nilai RHS dengan kolom pivot, sehingga diperoleh rasio yang paling kecil yaitu pada baris A1, sehingga baris A1 merupakan baris pivot. Kemudian diperoleh elemen pivotnya yaitu sebesar 2. Kemudian dilakukan operasi baris untuk membuat nilai pivot menjadi 1 dan nilai selain pivot pada kolom pivot itu adalah 0. Sehingga dilakukan operasi baris. Untuk baris yang pertama ditambahkan 1 ditambah 1,5 M baris 3. Untuk baris kedua dikurangkan 3/2 dari baris 3. Untuk baris ketiga dibagi dengan 2. Untuk baris keempat dikurangkan 0,5 kali baris 3. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut.
Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel bahwa masih terdapat nilai negatif, yaitu pada kolom X2. Sehingga kolom X2 merupakan kolom pivot. Kemudian dicari kembali rasionya, diperoleh rasio terkecil yaitu pada baris A2. Sehingga baris A2 merupakan baris pivot. Kemudian didapat elemen pivotnya yaitu 1,5. Kemudian dilakukan operasi baris kembali agar nilai 1,5 menjadi 1 dan nilai selain pivot pada kolom pivot itu adalah 0. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi nilai negatif. Maka dapat dikatakan bahwa tabel sudah optimal. Maka nilai optimal dari Z yaitu 8, nilai X1 sama dengan 2, dan nilai X2 sama dengan 4. Untuk selanjutnya yaitu metode 2 fase. Contoh soalnya ialah minimasi Z sama dengan X1 dikurang 2X2. Subjek itu X1 ditambah X2 besar dari sama dengan 2, minus X1 ditambah X2 besar dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 3, X1, X2 besar dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama ialah merubah persamaannya ke bentuk standar. Sehingga diperoleh bentuk standarnya yaitu minimasi Z sama dengan X1 dikurang 2X2. Subjek itu untuk kendala yang pertama, karena menggunakan tanda besar dari sama dengan, maka ditambahkan variabel surplus dan variabel artifisial. Jadi kendala pertama ialah X1 ditambah X2 dikurang S1 ditambah A1 sama dengan 2. Untuk kendala kedua juga ditambahkan variabel surplus dan artifisial karena menggunakan tanda sama besar dari sama dengan. Sehingga kendala kedua yaitu minus X1 ditambah X2 dikurang S2 ditambah A2 sama dengan 1. Untuk kendala yang ketiga, karena menggunakan tanda kurang dari sama dengan 3, maka ditambahkan select variabel. Sehingga kendala ketiga yaitu X2 ditambah S3 sama dengan 3. X1, X2, S1, S2, S3, A1, A2 besar dari sama dengan 0. Selanjutnya masuk ke fase 1. Pada fase 1, fungsi tujuannya itu untuk meminimasi jumlah dari variabel artifisial. Sehingga persamaan untuk fase 1 yaitu minimasi W sama dengan A1 ditambah A2. Dengan kendalanya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu merubah persamaannya ke bentuk tabel. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai A1 dan A2 pada baris W itu bernilai negatif, yang mana seharusnya bernilai 0, sehingga dilakukan operasi baris, yaitu dengan baris 1 ditambah baris 2 ditambah baris 3, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel bahwa masih terdapat nilai positif pada baris W-nya, sehingga dilakukan iterasi yang pertama. Dengan cara untuk memilih kolom pivot yaitu kolom dengan nilai positif terbesar, yaitu kolom X2. Kemudian dicari rasionya dengan cara membagi RHS dengan kolom pivot. Kemudian didapat rasio terkecil yaitu pada baris A2, sehingga baris A2 merupakan baris pivot. Kemudian didapatkan elemen pivotnya yaitu 1. Kemudian untuk merubah nilai selain pivot pada kolom pivot bernilai 0, maka dilakukan operasi baris. Yaitu untuk baris yang pertama diperoleh dari baris 1 dikurangkan dengan 2 kali baris 3. Untuk baris kedua dikurangkan dengan baris ketiga, dan untuk baris keempat dikurangkan dengan baris ketiga. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa pada baris W masih terdapat nilai positif, yaitu pada kolom X1 dan pada kolom S1. Kemudian untuk menentukan kolom pivotnya dipilih nilai positif terbesar, sehingga untuk kolom pivotnya yaitu kolom X1. Kemudian dicari kembali rasionya dan didapatkan bahwa baris pivotnya yaitu baris A1. Kemudian dilakukan kembali operasi baris dan didapatkan tabel sebagai berikut. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai A1 dan A2 nilai 0, sehingga dapat dilanjutkan ke fase kedua. Untuk tabel inisial pada fase kedua diperoleh dari tabel akhir pada fase 1 dengan menghilangkan kolom A1 dan A2-nya, karena
A1 dan A2 sudah bernilai 0. Kemudian untuk fungsi tujuannya diubah ke fungsi tujuan awal, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu merubah nilai min 1 dan 2 pada baris Z itu menjadi 0, karena X1 dan X2 merupakan variabel basis. Sehingga dilakukan operasi baris, yaitu baris 1 ditambah baris 2 dikurang 2 kali baris 3, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa masih terdapat nilai positif, yaitu pada kolom S1 dan S2, sehingga dilakukan iterasi yang pertama. Penentuan kolom pivot berdasarkan nilai positif yang terbesar, sehingga kolom S2 merupakan kolom pivot. Kemudian dicari rasionya dengan membagi RHS dengan kolom pivot. Kemudian didapatkan baris pivotnya yaitu baris X1 dan elemen pivotnya sebesar 0,5. Kemudian dilakukan operasi baris agar nilai 0,5 menjadi 1 dan nilai selain pivot pada kolom pivot itu bernilai 0. Dengan cara pada baris 1 diperoleh dari pengurangan baris 1 dengan 3 kali baris 2. Untuk baris 2 diperoleh dengan membagi baris 2 dengan 0,5. Kemudian baris 3 diperoleh dengan menambahkan baris 3 ditambah baris 2. Kemudian baris 4 diperoleh dengan baris 4 dikurang baris 2. Kemudian diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa masih terdapat nilai positif, yaitu pada kolom S1, sehingga dilakukan iterasi yang kedua untuk kolom pivotnya yaitu kolom S1. Kemudian dicari rasionya dan didapatkan baris pivotnya yaitu baris S3. Kemudian dilakukan operasi baris kembali. Kemudian diperoleh tabel sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada baris Z sudah tidak ada lagi nilai yang positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tabel sudah optimal. Sehingga nilai optimal dari Z ialah minus 6, nilai X2 sama dengan 3, dan X1 sama dengan 0. Sekian pembahasan studi kasus untuk Big M dan 2 fase. Terima kasih.